gang lu di portal. Mandi disinfektan baru masuk. Apa sih yang lo kangenin di waktu normal? Nonton bioskop sih. Nonton konser. Nonton Saat konser. manggung. Nah, Mula Kreasi Koneksi Edukasi. balik lagi ke podcast Tepos Liro Tepos Liro. episode 2. Episode 2. Yoi. Mantap. Kita udah jalan 2 episode. 2 episode. Keren ya? Iya kan? Konsisten. Jadi yang belum yang dengar, yang baru tahu Tepos Liro itu apa, lu bisa searching deh di Iya, Spotify. Episode Di- pertama. Nah, Coba di episode dengerin pertama. Tapi ini gue bakal announce dikit aja nih di mana lu bisa nyari kita. Jadi itu Tepos Liro lu bisa cari di 3 channel, lu bisa lihat di Spotify, lu cari aja Spotify. tuh. Apa? TEPASELIRA. Tuh gue ingetin lagi. Tuh, Tepas Lira. Mm-mm. Terus lu bisa cari di YouTube, Di YouTube. ya Betul. kan? Terus lu bisa cari di websitenya Mula Studio. Benar. Bermula Studio. Bermula Studio. Bermula Studio. Hmm. Nah, jadi yang baru tahu juga Bermula Studio itu apa, bingung. Kok Tepas Lira cari Bermula Studio? Nah, kita itu rekamannya di Bermula Bermula Studio. Studio Itu Bermula Studio itu adanya di mana? Bingung lagi kan? di Cilandak. Di Cilandak. Di Citos. Di Citos, di basement Di Citos. basement Citos. Dekat kalau- tangga-tangga. Nah, iya benar. Jadi kalau misalnya masih bingung Bingung-bingung. juga ya, mending lo cari di Google. Mm-mm. Internet udah luas. Lu tinggal cari aja tuh iniannya, apa namanya? Mula Studio, Mula Mula Studio. Jakarta, Bermula Studio, kayak gitu-gitu lah, lu cari aja nggak apa-apa. Banyak kok. Iya. Jadi, Bang, setelah episode kemarin kita Ngomongin Ngobrol-ngobrol, perkenalan ya, perkenalan. perkenalan. Gimana nih hari ini, Wir? baik, kan. Apaan sih? Lu nanya kabar gue baik ya? Gimana sih? Iya benar. Iya kan bener. Gimana kabar lu hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Baik. Jadi gitu ya. Jadi, episode ini kita mulai dengan apa namanya, keadaan yang berapa bulan sih ini, udah berapa bulan? Udah kurang lebih Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan udah kita jalanin. Gila, kita udah ngejalanin 7 7 bulan. bulan Pandemi. di pandemi. kayak gini. Iya, ada tuh parah sih, maksudnya Parah sih. naik turun. Gue nggak bilang naik sih, itu turun. maksud Turun gua. sih maksud gua, Turun bukannya ini ya, bukannya tingkat penyebaran ya. Turun tuh kehidupan Iya. kita kehidupan. rasa-rasanya gitu. tuh ngedrop banget. Wah gila sih. Parah, yang maksudnya nggak cuman satu, apa namanya, satu pekerjaan doang yang Kena dampak ya, iya. kedampak langsung banyak banget. Tapi hampir semua lini Hampir semua lini. kena. Salah satunya gue. Salah satunya lo, Bang, ya. Gue kan sekarang mata pencarian gue emang di musik ya, di entertainment. Wah itu parah banget sih. Maksud gue dari ya biasanya seminggu 2 sampai 4 kali nggak ada sama sekali. Udah 7 bulan. Ada sih mungkin live streaming itu juga hitung jari sampai sekarang. Mati banget sih. Waduh. Itu dari, maksudnya benar-benar dari awal podcast, dari awal podcast sih. Dari episode 1. Enggak, maksud gua dari awal pandemi, jauh banget sih gua. Dari awal pandemi emang udah Dari awal pandemi udah cancel semua, rencana di sana sini udah postpone semua, udah postpone, di cancel, udah nggak jelas deh pokoknya dah. mulai Hancur. ada apa namanya? Tapi sekarang ada live stream dong. Sekarang ada live streaming kayak bulan-bulan Agustus kemarin sih. Oh, udah mulai Agustus. Juli Agustus tuh udah mulai ada streaming tuh ya, cuma Iya, ya karena di yang gue tahu tuh dari beberapa apa namanya, brand-brand gitu udah bisa beradaptasi. udah mulai. bisa beradaptasi. Ya, emang makanya, harus sih. ya makanya dia harus disabar-sabarin. Sabar ngadepin pandemi. Nah, iya, iya sama udah, kayak sabar-sabar ngadepin aja gitu. perempuan. Nih, gue udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan nih. Jadi kita obrolin aja. Iya, kita diskusiin. Mm-mm. Tapi gue belum tahu lu nih gimana nih. Tadi kan lu udah nanya gue, lu dong. Udah, gue udah dijawab. Gue baik, gue membaik, gue mah. Gimana kerjaan lu? Ada yang berubah nggak? Enggak lah, sama insya Allah masih on the track lah, masih on the track tetap. ya. Tapi lu WFA ya? WFA terus gue nah itu dia paling sulitnya, kendalanya kayak gitu. Gue WFA dari bener-bener dari Maret, jadi udah 7 bulan gue bener-bener di rumah. Gue kerja gue di rumah, Senin sampai Jumat di rumah terus gitu. Jadi ya paling ya begitu aja, udah males ini di rumah Di kan rumah terus. bosan banget sih. Agak bosan aja.
Jadi kayak gitu ya, harus bisa beradaptasi. Harus bisa gitu. beradaptasi, bener enggak, banget. Kalau enggak ya udah tewas kita. Makan dari mana lu? Pernah gak sih lo kebayang maksud gue bakal ngehadapin pandemi yang Segini ini lama loh menurut gue, ini dampaknya lama selama ini gitu. Kayaknya kalau menurut gue bisa sampai awal tahun dah, atau mungkin tengah tahun depan mungkin ya. Karena gue kalau ngelihat di berita laporan mengenai kasus itu naik terus Wir. Iya naik terus, benar. Malah katanya hari ini paling tinggi. Oh iya? Gue baru nonton TV tadi, sekilas sih. Males gue sebenarnya denger berita-berita kayak gitu. Takut jadinya. Takut gak sih lu? Takut lah. Oke. Serem sih maksud gue. Ini bakal sampai kapan kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu gitu. pastiannya. Ya mungkin sampai tahun depan, tapi gue nggak tahu juga sih tahun depan juga udah kayak gimana. Emang gak. Soalnya kan tahun depan ini tinggal sekarang September. Oktober, November, Desember. Jadi tinggal 3 lagi. bulan lagi. Jadi kita tuh ngelewatin 2020 dengan gampang gitu. Gampang dengan gitu aja, Ya nggak gampang sih maksud gue. Ya cepet banget sih berasa jadi aduh ya. Nggak berasa tau udah September aja. Gak ada apa-apaan deh. Kayak nggak ada apa-apa. Gitu. Di rumah gini nih. Di rumah doang. Pusing. Tiduran mulu. Begadang, main game. Pusing gitu. Ya paling kayak gitu banyak banget, maksudnya yang dirugiin kalau misalnya dari pandemi gini tuh banyak banget yang dirugiin gitu cerita. Ya banyak, salah satunya lo. Salah satunya lo pekerja kreatif gitu. Pekerja kreatif entertainment itu mati sih. Showbiz kayak gitu udah pasti mati. Teman-teman gue juga banyak tuh yang di reguler musik, cafe, wedding udah nggak ngerti lagi dah. Iya, kalau dari sektor kayak industri kreatif kayak kantor-kantoran yang bekerja di event itu juga sama ya. Pasti iya mati. Kalau awal-awal pandemi itu udah struggling parah. Mungkin kalau misalnya yang bisa bertahan dari Maret sampai sekarang, mungkin mereka bisa ngejalanin kayak live stream kayak gitu-gitu. Bisa sekarang beradaptasinya cepat gitu ya. Tek udah langsung. Cuman kasihannya itu yang dari awal pandemi nggak bisa bertahan, udah keburu kolaps duluan, karyawan-karyawannya banyak dipecat, di PHK gitu kan, kasihan maksud gue. Banyak sih maksud gue dari teman-teman gue juga banyak yang ngerasain kayak gitu, yang dipecat. Nggak kebayang banget sih. Anjing dari awal tahun ya kayak maksudnya biasa aja gitu. Tiba-tiba wah udah kayak gini, wah pusing juga wah. Awal tahun kayak kita ya udah corona. Pas sudah masuk bulan ketiga 2020 dar semuanya udah lockdown PSBB segala macem. Kalau misalnya ngomongin dampak gitu kan, tadi kan banyak banget dampak-dampaknya gitu. Iya, kalau lu ngeliatnya gimana di luar kayak misalnya ada nggak sih yang biasanya lo ngeliat ini gimana, terus tiba-tiba ketika belakangan 7 bulan ini berubah gitu? Kayak misalnya apa ya? Orangnya apa sekitar lu. Nggak usah jauh-jauh sih, pasti lu nih lo ngerasa ini gang lu di portal. Oh iya pasti itu susah banget. Apalagi banget. awal-awal pandemi ya. Oh itu lebih ketat lagi sih. Parah. Ini mandi disinfektan baru masuk Perumnas. Aku kagak gue. Lu enggak ya? Gue disemprot-semprotin aja. Enggak tahu sih. Enggak. Kalau gue enggak sih, ingat gue enggak. Cuman paling kayak itu aja waktu itu gue inian aja kayak ngirim-ngirim barang gitu, misalnya gue belanja barang. Ya gue harus jemput bola, ibaratnya gue jemput ke si satpam gitu kan, karena nggak boleh masuk. Kalau sampai kayak gitu ya? Gue sampai kayak gitu karena clearing, bener-bener clearing area, nggak bisa masuk. Lu kompleks sih beda. Karena komplek bos. Jadi bilang bos. Ya kalau gue sih paling gue satu yang gue nggak tahu sih ini dampaknya gimana ya, ada yang berubah apa enggak tadi pertanyaan lo. Kalau gue itu awal-awal ini gue nggak tahu ya masuk apa enggak. Kalau menurut gue tuh awal-awal pandemi yang kita di lockdown, kita nggak bisa keluar rumah kayak gitu-gitu, semua dilarang. Tempat makan tutup. Itu gue ngerasain lingkungan si alam, maksud gue ngerasain. Gue bangun pagi-pagi, ini beneran nih tapi ini. Lu masih bangun pagi ya? Waktu itu awal karena kayak minggu lalu lu bilang lu begadang terus dah. Kan karena awal-awal pandemi jadi lu masih ke bawah suasana hawa kerja, iya benar. Gue masih bangun pagi, berjemur masih bisa lah.
Itu gue seneng banget tuh kayak gue. Oh kita disuruh berjemur ya. Iya disuruh berjemur. Mantap tuh. Disuruh berjemur tuh, terus gue ngeliat pagi-pagi tuh kayak ngeliat kupu-kupu. Anjing itu jarang banget gue lihat, sumpah deh. Itu jarang yang gue lihat. Kayak lebih apa ya? Iya, lebih bisa. langit lebih biru. Lebih biru mungkin. Kupu-kupu kayak alam jadi kayak terlahir kembali. Yo. Kayak apa ya? Istirahat mungkin ya. Nah, mungkin istirahat dari kayak capek banget. Capek gitu. banget. Ketemunya Capek asap mulu, polusi lagi. Aduh. Udah. Makanya sebenarnya apa namanya momen kemarin tuh momen ya buat alam juga Buat alam istirahat. juga, buat restorasi Iya, sebentar lah ya. Walaupun cuma sebentar lah. Ya blessing in disguise sih, maksud gua ada yang disyukurin juga. Iya. Ya meskipun ada negatifnya juga ya, tapi itu kita harus emang ngelihat ada sisi positif yang bisa kita ambil dari situ. Kalau sekitar lu nih, orang-orang terdekat lu deh, ada nggak sih yang terdampak banget gitu? Ada yang terdampak. Kayak gimana maksud tuh? gua ada juga yang sekitar gue yang kayak apa namanya ojek online gitu. Oh, ada temen lu? Gue maksudnya ngerasain kayak itu struggling parah sih. Maksud gue kayak yang baru nikah, terus lu masih ngontrak gitu, dan mereka ya harus balik lagi ke ya entah ke mertuanya mereka, ke orang tuanya mereka. Harus pulang lah ibarat. Karena kan gak ada pemasukan. Karena kan kita tahu awal-awal COVID ojol nggak boleh ngangkut penumpang. Nggak boleh ngangkut penumpang, dan itu ya sekarang lo tahu juga kalau misalnya orang di rumah ya mendingan masak sendiri kan daripada beli di rumah. Iya udah pasti yang kayak makanan kayak gitu, nganter makanan udah pasti nggak bisa. Udah kan? udah pasti susah lah. Iya. Kalau ada nih teman gua baru nikah, jebret pandemi, di-cut dua-duanya dari kantor. Wah itu pusing banget sih, Iya ada juga yang emang teman kita juga malah itu. Teman kita juga yang harusnya ngadain resepsi di bulan apa ya, Maret ya kalau nggak salah. Maret, bulan Maret apa bulan April lah gitu. Iya. Duit udah masuk. Udah berpuluhan juta. Iya. Wah, Corona baru datang, udah habis. Duit nggak bisa balik, angus. Sampai sekarang mau gimana? Bingung. Udah nggak bisa, susah. Ya cuma gitu deh. Tapi jadi banyak ini gak sih? Gue ngeliat teman-teman gue jadi banyak jualan. Iya positifnya gitu. Positifnya maksudnya orang jadi baru bisa berjualan. Gimana cara bertahan hidup? Apa aja dijualannya, makan. Gue juga jualan sih. Koktail. Iya makanya sekarang harus pinter-pinter ngelola uang lu sendiri, muterin uang lu sendiri. Karena kita nggak tahu ini sampai kapan. Iya sampai kapan gitu. Ya kayak gue sekarang anggap aja maksudnya kantor gue masih bisa bertahan. Tapi kan gue nggak tahu bulan ke depan, bulan iya sampai kapan. Jadi ya mendingan lu prepare aja maksudnya. Atau kalau misalnya gue misalnya kerjaan masih oke, maksudnya kantor masih oke gitu. Tapi kalau misalnya lu bisa ngejalanin bisnis, jadi kan dua ini kan maksud gue enak kayak gitu. Lebih banyak waktu luang juga nggak sih lo? Iya pasti. Iya, gue juga sebelumnya kan kebetulan emang udah banyak waktu luang gue ya. Begitu corona, wah kosong melompong gue. Udah nggak tahu mau ngapain. Iya, ya banyak lah maksud gue kayak lu band apa namanya, lu ngeband panggungan banyak di ini kan banyak juga. Iya. Banyak juga teman-teman band yang lain yang harusnya launching album. Iya, gue juga kemarin tuh Maret itu gue harusnya promo We're Tour Jawa, album baru. Seminggu sebelum PSBB tuh. Tapi gue dengar di berita di Jogja udah ada yang kena 2. Aduh. Anak-anak nggak pada mau berangkat, akhirnya udah di cancel semua. Itu yang ngeri deh. Udah sampai sekarang dong. Karena sampai sekarang juga banyak orang yang masih takut keluar rumah gitu. Masih takut. Ya kita nggak bisa ini juga, nggak bisa nyalahin mereka juga gitu. Namanya orang takut kan kita nggak bisa nyalahin. Kalau lu gimana sekarang? Masih takut nggak? Gue dibilang takut, agak bodoh amat. Tapi gimana ya? Tapi lo di rumah mulu juga bosen gitu. Bosen juga iya. Tapi mau keluar juga ya. Apa namanya? Mendingan lu jaga-jaga gitu. Maksud gue
ya boleh bodo amat tapi tetap jaga-jaga gitu. Iya. Maksudnya kayak lu pakai masker gitu udah pasti. Lu nggak ke tempat-tempat yang rame gitu ya. Minimal masker lah, minimal masker sama hand sanitizer gitu. Apa? Sekarang di Jakarta nih udah mulai normal kan ya? Apa PSBB lagi? Gue kurang tahu sih. Seingat gue diperpanjang lagi PSBB-nya karena gue nggak terlalu ini ya, tapi yang gue baca diperpanjang lagi gara-gara di beberapa tempat tuh jadi klaster baru penyebaran corona gitu. Kan kalau di Depok kayak minggu kemarin kita udah bahas tuh udah diberlakuin jam malam. Itu jam malam agak kusut. Aneh, nyari makan susah, jam 8 udah pada tutup gitu. Tadi gue belum nanya lu, maksudnya apa yang berubah dari? Oh iya. Iya, ada nggak maksudnya berubah dari lo gitu? Selama kalau gue banyak sih yang berubah. Apapun gitu yang lo lihat berubah, mungkin dari diri lo, mungkin dari sekitar lo. Kalau gue tadi gue bilang gue senang banget pas gue ini. Ya walaupun gue maksudnya kasihan juga ngeliat teman-teman yang banyak di PHK segala macam, tapi yang gak seberuntung kita lah gitu ya. Maksud gue, tapi di satu sisi gue seneng lihat lingkungan, lihat alam gitu. Anjir ada kupu-kupu, gue jarang banget sumpah udah di perkotaan kayak kita gitu jarang lihat kupu-kupu. Tapi lu sekarang udah bangun siang lagi? Udah bangun siang lagi, udah normal. Awal-awal dong. Itu normal. Ini normal. Kalau gue apa yang berubah? Banyak sih. Kayak ya contohnya banyak ini dah gue berkegiatan baru. Oh iya. Yang sebelumnya nggak pernah gue lakuin gitu. Apaan kegiatan baru yang lainnya? Nah, kayak misalnya hobi-hobi baru, ngelakuin hal-hal yang belum pernah gue lakuin. Apaan? Maksudnya kegiatan-kegiatan yang tadinya nggak lo kerjain di apa? Normal di waktu. Iya, di waktu normal tapi lo kerjain malah di masa pandemi kayak ginian. Sepedaan kali kita. Sepedaan benar. Karena menurut gua olahraga yang bisa rame-rame tapi tetap berjarak yaitu sepedaan. Iya enggak sih? Benar. Kalau misalnya yang lain kan apa ya yang rame-rame futsal gitu kan harus dia rame-rame karena ada inilah interaksi fisik gitu bener, antara satu sama lain, tabrak-tabrakan atau apalah itu masih sepeda nggak tabrakan dong, kalau tabrakan ketam mati. Tapi gue nabrak orang kemarin turunan remblong ngebut remnya ngepot wah nabrak bawa bapak gue. Ya salah satunya itu maksudnya kegiatan yang lo bisa lakuin gitu, main sepeda tapi tetap lo harus jaga jarak, harus pakai masker. Pakai masker di jalanan juga jangan arogan, mentang-mentang lo pakai sepeda lo arogan, jalan ke tengah-tengah. Yang penting kalau rame-rame tuh lo harus satu baris. Iya, satu baris. Jangan satu makan jalan gitu, kesel juga sih orang ngeliatnya. Kalau lo gimana, Wir? Hobi baru. Kalau gue banyak, nggak banyak sih, maksud gue ada lah beberapa yang gue kerjain. Yang tadinya nggak gue kerjain di waktu normal, tapi pas di pandemi, ya udahlah gue iniin aja lah. Hitung-hitung hobi baru. Yang pertama itu sepeda bareng lu juga. Terus apalagi ya? Mobile Legend nih kan. Agak sampah sih. Tapi maksud lu kemana aja bos? Ya kan salah satu itu maksud gue ada yang ya udah dikerjain. Jadi ntar kalau misalnya kita ibaratnya reunian corona gitu kan, ditanya iya kalian semua ngapain aja gitu. Gue main Mobile Legend. Jadi hobi baru kita tuh. Berapa lama kita jalanin mobil? Baru perang-perangan gitu 2 minggu. Tiap malam anjing sampai pagi. Tapi seenggaknya ada yang ya kali ya gue jadi ini atlet e-sport gue gak tahu. Iya benar sih. Gak ada yang tahu. Gak tahu gue. Boleh aja kayak gitu. Maksudnya lakuin apapun yang masih bisa inilah menyegarkan pikiran lo untuk tetap waras lah. Iya benar tuh benar. Untuk tetap waras dalam keadaan kayak gini. Lo tetap harus waras gitu. Tetap on the track nih, inian pikiran lo. Iya. Lo udah nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa kayak biasanya atau ke mall, jajan, liburan atau kemana. Ya cari sesuatu yang bisa lo lakuin di rumah tapi masih
suara. aman gitu lah. Dan bisa bikin lo senang aja gitu. Nggak pusing-pusing banget. Itu aja. Tadi gue lagi inget-inget deh, maksudnya kegiatan baru apa lagi yang gue ini. Ada lagi sih waktu itu, tapi itu udah agak mepet-mepet sama ini sih, sama apa namanya pas lockdown. Itu Tamiya sih awal-awal. Tamiya gue juga main sih. Iya, awal-awal. Kita itu aja. Dari 2 orang nih gak ada yang baru aja. Sama Gitu, semua. Sama. Tapi emang beneran gue kalau gue sebelum corona tuh main Tamiya, pas corona, udahlah gue beli main Tamiya. Sampai sekarang kan dimainin tuh sih. Ini nggak ada. Oh gue sama ini Netflix. Oh, Netflix. Ya, sebelumnya gue kan nggak nonton Netflix. Gue bingung tuh cara ngabisin waktu gimana. Gue download Netflix langganan patungan. Gue nonton tuh series yang 5 season anjing. Gue nonton Peaky Blinders apa segala macem. Itaewon Class, waduh gue tonton semua dah. Ya lumayan ngabisin waktu. Ya lumayan, maksud gue salah satu cara buat ngabisin waktu gitu. Iya. Ya maksudnya habisin waktu di tempat yang positif lah. Nonton juga salah satunya yang termasuk. Gue bisa ngabisin tuh 5 season seminggu. Gue bisa. Pusing gak lu? 1 episode sejam. 5 season, 1 season 10 episode. Enggak. Iya kan? 6 sampai 7. Oh, 6 sampai 7. Beda-beda tuh. Coba 6 kali 5 30. 1 episode 1 jam. Iya kan? Iya. 1 jam. Gabutnya. Saking gabut udah nggak ngerti lagi gue. Jadi tolong lah, ini Skastra juga butuh. Skastra nih. Anjing. Lo nggak nonton emang Netflix? Gue awal-awal tuh. Awal-awal nonton. Nggak Netflix sih. Apaan? Ada deh itu. Apaan nih? Index X1. Index X1 maksud gue. Masih ada ya? Ada lah. Gue kirain Indo XXX1. Enggak lah. Ya Index X1 gue nonton film. Lama-lama. Udahlah. Nggak tahu lagi mau nonton apaan ya? Aduh emang. Udah bingung dah. Maksudnya kita ngelewatin lebaran, kita ngelewatin wah itu corona. parah sih tuh. Puasa. Nggak ada rame-ramenya di rumah. Ya Allah itu mah. Aduh. Terawih gak sih kemarin? Orang kagak ini ya. Ada mungkin cuman di jarak-jarakin juga. Sampai sekarang sholat Jumat gue masih berjarak loh. Masih berjarak ya? Gue biasa di dalam masjid, sekarang udah di parkiran, panas-panasan siang bolong. Tuh, waduh ngelotok pala lu anjing. Ya tetap harus dipatuhin lah peraturan-peraturan kayak gitu. Di rumah lu gitu nggak sholat Jumat? Kayak gitu juga, berjarak juga. Maksudnya nggak bisa dilawan juga iniannya apa namanya peraturannya. Lo ngebangkang juga. Corona mungkin ngelawan, gue nggak tahu juga ya. Maksudnya biar demi keamanan kita juga. Demi keamanan juga gitu. Karena kita nggak tahu bentuknya corona tuh kayak gimana. Kayak gimana sih? Nggak tahu gue juga. Pada bentuknya, pada gimana? Yang gue tahu beritanya serem-serem ya. Kenapa sih kita disuguhin yang serem-serem? Kenapa yang nggak enak-enak? Yang enak-enak kenapa nggak ada gitu? 2020 chaos sih tapi menurut gue. Apa ya kemarin ya? Banyak ini public figure yang meninggal. Banyak banget. Siapa aja ya? Glenn Fredly, Kobe Bryant. Kemarin siapa? Black Panther. Chadwick Boseman. Banyak siapa lagi ya, gue lupa. Ada lagi vokalis Power Trip. Oh iya, vokalis. Lu metal banget. Metal banget ya. Emang pada tahu. Paling baru ini apa namanya? Ini Ashraf Sinclair. Enggak. Oh itu sebelum corona sebelum sorry sebelum corona. Ya. Oh ini kok Somat. Tetangga gua. Yes ya. Ada komedian Idan Sparrow. Indonesia. Oh Indonesia. Nama Idan Sparrow, lu searching aja deh. Iya ntar gue searching. Itu baru minggu kemarin apa minggu ini gue lupa lah. Gue baca berita. Oh meninggal. Banyak banget sih. Nggak tahu deh 2020 kayak kalau ada tiba-tiba ada kaiju gitu di Jakarta gue nggak heran sih. Ada monster gitu keluar dari dalam tanah. Wow, ini 2020. Parah. Tapi kalau misalnya kayak lagi masa-masa kayak gini, apa sih maksudnya yang lo kangenin pas sebelum ini ya? Sebelum corona menyerang. Apa ya gua? Apa sih yang lo kangenin di waktu normal? Nonton bioskop sih. Nonton bioskop ya? Nonton konser. Konser. Manggung. Nah, salah satu itu gue kangen nge-gigs sih emang. Nonton gigs atau enggak lu nge-gigs, lu manggung gitu. Oh
itu kangen banget sih. Sekarang udah lu sekarang nggak bisa. Gua maksudnya salah satu yang nggak nonton live live streaming band kayak gitu-gitu karena menurut gua vibe-nya tuh nggak nyampe ke gua gitu. Gua pun kemarin selaku yang main ya, itu beda banget sih. Lu apa sih? Lu live tapi feel lu tuh kayak di studio biasa aja udah. Lu nggak tahu penonton gimana rasanya, mereka gimana tanggapannya. Ya mainnya sekedar main aja. Maksudnya biasanya enak kalau misalnya lu berhadapan langsung sama orang, energinya ada gitu, energi panggungnya kayak gitu. Makanya gue nggak nonton tuh ya. Sorry maksud gue nggak vibe-nya tuh nggak nyampe ke gue gitu. Bener. Enaknya kan gitu lo nonton langsung, lo keringetan segala macam, itu enak banget. Rame-rame bareng teman-teman, wah itu sih yang the best. Salah satunya itu gitu. Tapi sekarang emang saking harus beradaptasinya ya, banyak konser-konser live berbayar nggak sih? Iya. Lu bayar tiket berapa, nanti dikirim link, terus lu bisa nentuin dari mana posisi lu. Kayak nonton konser biasa cuma lu di rumah aja tapi tetap aja sih. Iya, dan gue yakin juga maksudnya bukan gue doang, banyak yang ngerasain kayak gitu juga. Pasti. Nonton gigs nggak langsung ya nggak seru. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja cepet set normal. Kayak orang introvert juga bete kali ya. Udah bete. Diem gini. Jadi insecure kayaknya. Orang introvert jadi ekstrovert kali sekarang aja gimana sih? Itu kelamaan banget. Udah kelamaan banget 7 bulan bener-bener. Sampai bingung. Gue sampai bingung. Gue salah satu yang biasa gue lakuin. Ini udah pas gue corona. Jadi ceritanya waktu itu kan gue pakai jam biasa, jam tangan. Jam tangan sebelum kalau nganter gue pakai jam gitu. Udah lama banget gue nggak pakai jam dari awal corona Maret. Gue akhirnya pakai jam lagi udah berapa bulan lalu lah. Sampai gue lupa bolongan jam gue keberapa. Anjir sampai lupa gue. Sumpah itu banyak banget yang gue lupa. Kayak ini deh, lo dari awal Maret terus lo baru pakai baju rapi lagi, pakai sepatu. Itu lama banget sih, rasanya seneng banget. Gue awal corona juga gue beli emang gue kan udah lama banget gue nggak orangnya nggak terlalu konsumtif kan. Akhirnya gue mau beli baju, gue pengen beli baju baru nih gitu. Gue beli baju baru tuh bro, nggak gue pakai, gue diemin aja di plastik. Bingung mau kemana? Iya mau kemana juga gue nggak gue pakai, udah biarin aja. Harusnya lu foto OTD AW ya. Iya OTD kali di endorse. Terus juga. seneng sih, tapi begitu pakai baju bagus keluar. Iya, kayak ada ini baru lagi, kayak lu lahir lagi gitu. Apaan sih lu? Iya, tapi benar kan. Benar. Kayak aduh. Iya. Jalan-jalan gitu ya. Belum ya, tapi ya. Kita belum jalan-jalan. Ya paling sepedahan doang. Sepedahan. Hiburan gue dan Obeng gitu saat ini mah ya sepedahan aja. Udah. Mungkin banyak juga ngetrennya lagi gila sih sepeda, tapi naik 1000% penjualan sepeda, toko sepeda. Parah. Selalu macet anjing lewat toko sepeda. Heran gue. Gila, tukang sepeda kaya kitanya miskin. Iya gitu. Jadi konsumtif gak lo? Jadi itu salah satu yang negatif lah itu. Nah itu dia makanya kan. Negatif di kita, tapi positif kita ibaratnya ngasih ke yang pedagang-pedagang apa-apa. Tapi kita juga senang maksudnya belanja. Abis itu baru mikir anjing ngapain gue beli ginian ya. Gue iya sih emang. Gue jadi konsumtif ya. Parah gue. Apa yang biasanya lo banyak yang lo beli lah? Apa baju apa-apa? Apa ya waktu itu ya? Ya salah satu itu Tamiya waktu itu banyak banget ya, gue beli sih bangke. Kagak dipakai. Coronanya kayak gini. Itu toko-toko Tamiya tutup juga. Ya. Salah satu itu ya sepeda juga. Sepeda mah ya udah lah. Gitu. Apalagi ya? Gue beli apa ya? Gue beli banyak sih. Iya. Padahal gue lagi nggak punya duit. Nah itu dia makanya kita tuh lagi keadaan kayak gini, duit lagi nggak ada, terus lu konsumtif. Itu ngaco tau. Tapi abisnya ngapain gitu lo di rumah? Iya. Makanya. Terus iseng aja kan, awalnya iseng searching. Iya. Ini apaan?
bagus juga nih, kayak gue butuh nih. Pas dibeli anjing gue kayak nggak butuh nih. Gue sampai nonton baca apa namanya, ngebuka Twitter sampai gue scroll to refresh, gue scroll terus sampai nggak bisa di scroll. Aduh ngapain? Terus kadang-kadang masuk ini kayak buka e-commerce, lu masukin keranjangnya terus. Itu gue udah berapa banyak gitu, Sampai berapa juta gitu. Sampai berapa Tapi juta. nggak ada yang dicek. Nggak ada. Emang lapar mata doang. Tapi niat ya kalau punya duit gue beli Tapi ntar giliran punya duit Nggak pengen, iya kayak Tapi nggak perlu gitu. Bagus sih tapi lo iya. jadi nggak. Wah kalau diturutin mah pusing juga sih. Tapi ya, mari kita ngomongin aja harapan-harapannya. Dan harapan sih lebih ke harapan buat ya, harapan buat apa ya, buat kedepannya lah, ibaratnya buat apa setelah ini. Oh iya. Apa yang diharapkan dari ini semua, apa yang bisa kita ambil. Ya mudah-mudahan masih ada sisi positif yang bisa kita ambil gitu. Masih kita bener-bener. ini Masih bisa ya kita syukurin lah. Apaan Bang? Waduh, Harapan apa ya, bingung juga gua. kalau gue sih mudah-mudahan setelah semuanya kelar gitu kita tetap jadi waras sih. Udah intinya itu aja. Itu Iya, maksud gue nggak usah kelar dari sini, orang nggak usah yang ya anggap aja ini numpang lewat aja lah si corona gitu. Kalau gua itu pertama Ya terus satu lagi, terus mudah-mudahan juga orang-orang yang di PHK karena pandemi ini juga maksudnya dapat kerjaan lagi. yang gitu, merasa kesulitan intinya. dengan ekonomi dengan adanya corona ini bisa cepat pulih ya. Iya. Cepat bangkit lagi. Gitu. Wah, Lo Pan? nah, Apaan lo? gue bingung sebenarnya. Apaan? Apa ya? Satu harapan buat lo juga nggak apa-apa, buat lo sendiri lah. Ya buat gue sendiri ya. Iya nggak apa-apa. Ayolah live konser lah. Live konser. Biar gue punya duit tahu. Iya. Kosong banget itu 7 Bergantung bulan banget aja kan. puasa, woi. Itu aja sih kalau gue mah. Ya tapi ngeri juga sih. Ya pokoknya biar aman aja lah semualah, sehat sentosa. Jaga-jaga kesehatan, tetap patuhin protokol keselamatan. Terus ya kalau nggak perlu banget nggak usah lah ke tempat-tempat rame-rame gitu. Kalau apa bisa dikerjain di rumah. Bisa ya, benar. Ya sabar-sabar dulu ya. Mau jalan-jalan tahan-tahan dulu, kita jalan-jalan virtual aja di Google Earth kan bisa tuh. Google Earth lagi. Lu kan bisa sampai deket sampai gang-gang tuh. Gue sering Itu gimana ya? Iya. Gue mau ke Jepang kan, gue mau lihat juga. Gue lihat gang-gang, iya anjing keren juga. Iya. Tur Kalau lu Google Earth tuh paling enak, Mbak. Iya, bisa kemana aja gratis. Kemana aja gratis. Kalau lu udah ngebut buat mau jalan-jalan lu ya coba aja lah sensasinya. Thank you internet. Iya, lu kalau mau ke misalnya Eropa Utara lu bukanya depan kulkas tuh biar dingin. Kalau mau ke Timur Tengah lu bukanya siang-siang gitu. Aduh ngaco gua. Udah, Bang. Kayak kita udahin aja Ya, episode kita 2 cukupin aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Wira, gue Obeng. Sampai Dadah. jumpa lagi di podcast Tepas Liro. Tepas Liro episode berikutnya. Minggu depan. Dah. Mula. Kreasi Koneksi Edukasi.